Salam prestasi. Salam prestasi. Kali ini kita kedatangan seorang aktor, bukan aktor teater, tapi aktor pantomima. Aktor ini masih muda belia, seorang aktor main, seorang bintang film, komplit sekali lah anak ini. Juga sekarang sudah merambah menjadi seorang teacher. Jadi prestasinya patut dibanggakan. Dari itu kita undang di Youth Gen Sport Channel agar bisa berbagi kepada teman-teman semua yang ada di sana. Nah, Om Deddy masih tetap insya Allah ke depan terus ditemani terus oleh presenter cilik Asal Koto, yang tentunya kita tahu bahwa adik kita ini juga syarat dengan prestasi dan bisa dilihat di YouTube-nya Asal Koto atau di IG-nya juga ada Asal Koto juga, jadi bisa dilihat di sana, sangat komplit. Gitu ya, Nduk? Iya. Iya. Baik, kita mau sapa dulu tamu kita pada sore hari ini. Udah ketemu sasaran kuburan baru buat kita bongkar. Iya, kuburan baru masih gampang. Ya udah, buruan tali pocongannya segera ambil. Nanti ditukar duit sama kohlian. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Tembak. Ya. Sialan. Selamat malam, Desa Bil. Selamat malam, Om Deddy. Malam. Kamu siapa dong? Selamat malam, Kak Fisa. Oh, selamat malam, Dek. Aza. Kamu manggilnya Kak Fisa ya? Iya. Karena memang tuh nama dia terkenal Fisa. Oh, Karena dia mau keluar negeri nggak jadi dia pakai nama Fisa sekarang. Nah, Mas Sabil, kenapa? Karena Om Deddy ini kedekatan emosi Mas Sabil ini dari pertama sekali. Jadi dia sebelum dia belajar pantomim, sebelum dia belajar dancing, Om Deddy lebih dekat emosi dengan nama Sabil. Nanti tapi biar kalau Asal Koto menggunakan Visa. Mas Sabil, Om mau tanya, Sabil kan awalnya kan di dancing dulu ya, kemudian ke pantomim. Tapi kita sekarang bicara masalah pantomim. Sudah punya karya di dalam pantomim, Mas Sabil? sudah. Karya yang terakhir yang setelah revisi sekian kalinya itu berburu burung. Dengan temanya berburu burung, judulnya Senjata Makan Tuan. Wah, ngeri. Jadi ceritanya berburu burung tuh, tapi yang berburu malah yang kena terus kayak gitu. Burungnya oke-oke aja. Burungnya terbang terus ya? Iya. Wah, ya, keren. Ini asik ini. Udah di pentaskan di mana aja? Sudah di TBY, terus pementasan di panggung-panggung sekitar Jogja, di kampus juga, sering dipentaskan. Gitu. Di luar Jogja? Di luar Jogja pernah, kalau sampai ke Jakarta pernah acara ya? Jakarta. Udah berapa banyak karya? Kalau dihitung karyanya itu banyak sekali Om, tapi kan ada yang masterpiece, nah itu bisa dihitung lah kayak gitu. Kalau karya itu kan biasanya saya deliver ke murid-murid, ke siswa-siswa SD untuk FLS 2N. SO2N? FLS 2N, FLS 2N. termasuk festival seni. Pernah mendapatkan ya hasil ya? Pernah. Pernah. 2018 itu juara 3 nasional murid saya. Woi, keren. Itu dari mana itu? Dari Wonosari, Gunung Kidul. Wonosari? Gunung Kidul. Waduh, keren. Selamat ya Wonosari, Gunung Kidul, keren abis. Nah terus selanjutnya setelah itu? Setelah itu saya sendiri berpantomim pernah ikut lomba itu di TBY. Itu nasional juara 3 juga waktu itu. Pantomim, ya saya membawakan ceritanya itu babysitter. Jadi bermain dengan bayi, tapi bayinya diajak dansa, diajak akrobatik kayak gitu. Tapi pantomim semuanya. Gitu ya. Nanti sebelum akhir percakapan kita, nanti kita minta supaya sedikit memperagakan pantomim. Baik, itu kan pertanyaan dari Om Deddy. Sekarang giliran Asal Koto. Tanya. Kak Fisa prestasi di dunia pantomim dan dansa apa aja?
Yang jelas prestasi itu butuh proses dan ini kan sudah mendalami bertahun-tahun. Diawali ya dari Om Deddy, baik dansanya maupun pantomimnya dari Om Deddy semua ilmunya gitu. Amin. Diajak keluar kota ya sama Om Deddy, pernah sampai Singapura juga diajak waktu itu untuk acara lomba dance sport dansa kayak gitu. Kalau pantomim juga diawali dengan tawaran ngajarnya dari Om Deddy juga kayak gitu. Amin. Jadi semua jalan itu yang ikut dari gurunya dulu. Tapi nggak ikut-ikut kayak Mr. Jeding kan? Enggak ya? Enggak ya? Bergabung. Bergabung. Oh, Berkolaborasi. iya, Karena bergabung. Mr. Jadi juga main bareng Bareng ya. Oh, di iya. acara YouTube-nya, YouTube-nya serial ya. YouTube-nya. Lanjut. Bakat ciri khas Kak Fisa. Oh, ciri khasnya itu kalau lagi berpantomim, itu saya semi mendongeng tapi pakai bahasa isyarat atau bahasa yang tidak berkata-kata. Misalnya sound effect, misalnya ada suara burung, misalnya lagi berburu nih, dia lagi ngeliat di hutan, kemudian ada ada burung di sana, nah, kayak gitu. Terus misalnya nanti ada suara, misalnya ada suara bebek, oh bebeknya di sana, atau ada suara ayam, ya ayam ya. Nah, kayak gitu. Mau request suara apa lagi? Keren toh. Keren. Kalau suaranya Azza kayak apa suaranya? Suara Azza. Suara Azza. Ya, contohin dong gimana suaranya? Apa itu? Ya, kalau suaranya Adra kan keren, bisa nyanyi lah. Kalau Kak Fisa nyanyi nanti malah jadi lelucon, diketawain terus. Tadi udah bisa apa? Suara ayam, Ayam. burung. Burung. Terus apa lagi tadi? Suara bebek. Bebek. Coba minta suara kerbau. Bilang, bilang. Suara kerbau bisa. Oh, suara kerbau. Kerbau itu mirip dengan sapi ya? Sapi gitu aja ya. Suara kutu bisa nggak? Suara kutu bisa. Kutu biasanya di rambut kan? Aduh, gatel. Nah, itu suara kutu. Suara apa lagi? Suara kecoa. Suara kecoa. Kecoa. Kayak gitu. Apa lagi? Suara kodok. Oh, suara kodok. Ini seriusan kalau ini. Apa ini? Lihat. Redik. Oh. Redik. Keren ya. Jadi betul-betul aktor. Ya. Ini juga bintang film nih di tempatnya Om Jeding Production Ya. nih. Sudah pernah nonton? Hah? Sudah pernah Wow, nonton? kita nonton berdua terus ya. Kalau ada Kak Sabil main kita tonton. Oh, itu. Jadi kita yang memperbanyak like-nya Jeding Production, subscribe-nya juga gitu. Tanya lagi biar kita teman-teman di luar sana biar oh ternyata pandemi asik ya gitu. Lagi. Kak Fisa minta saran dong supaya punya ciri khas kayak Kak Fisa. Wah, ya. Kita harus menikmati proses dan mencoba berbagai hal. Dan nikmati prosesnya. Dengan kita mencoba sesuatu yang baru, kita mendapat ilmu yang baru. Dan mencoba untuk terbuka menerima ilmu dari masukan dari guru-guru kita. Kan kita punya guru dansa, punya guru vokal, guru pantomim, guru modeling. Itu ilmu itu akan kita kolaborasikan dan bisa jadi unik banyak kayak gitu. Dan kita harus bahagia untuk menjalankan terus. Jangan sampai ketika kita itu berproses, kita harus tertuntut, aduh susah, aduh nanti kok gagal gimana. Kalau gagal ya nggak apa-apa, karena kegagalan itu jatah yang harus dihabiskan sampai pada akhirnya kita bisa sukses. Kalah menang itu hanyalah proses ya kan. Karena apa? Orang yang berhasil pun itu bukan berarti perjuangannya selesai. Maka dari itu meskipun kita kalah, kita harus tetap berjuang. Yo, teman-teman semua, satu kata, berjuang. Ya, berjuang. Jangan pernah menyerah. Inilah yang Om Deddy suka dengan anak Om Deddy yang satu ini. Dari nol dia pantomim dari nol, dancing dari nol, semua serba dari nol. Tapi sekarang udah nolnya udah pecah. Ya, udah pecah karena dia itu berjuang. Nah, Mas Abil ada permintaan dari tamu-tamu kita yang ada di luar sana. Mas Abil coba peragakan karena Mas Abil seorang aktor, peragakan apa entah itu pantomim pakai dialog. Mas Abil ini kan bisa jadi seorang man looks yang oke banget. Sekarang cuma kalau itu gampang. Sekarang Om Deddy minta kamu sebagai lady. Kayak apa coba?
Tuh. Ini nggak bisa berdiri ya, duduk aja. Ya? Duduk nggak? Oke, duduk aja. Karena Berarti- tuntutan kameramen ini cuma duduk. Kamu aktor kok, jadi bisa lah ya. Oke. Oke, Pakai adegannya. dialog bisa, ada dialognya nggak apa-apa. Oke, sekarang yang agak lebay aja, yang mudah diterima masyarakat itu yang agak lebay itu cewek agak manja gitu ya. Cewek agak manja gitu. Ya, tips yang pertama itu siku harus selalu rapat seperti ini. Kemudian kalau mau melambai itu seperti ini. Kemudian kalau mau diurai rambutnya supaya lebih menjiwai. Sayangnya nggak sempat make up tadi. Kalau make up bisa merah di sini. Ini jadi karena malah kayak banci ya tapi. Ya. Oh, kayak gitu. Ih, nakal gemes deh. Wah, mestinya ada bisa jeding tadi ya bermain ya. Oke, keren. Itu dia tamu kita, ini tamu yang paling akhir istimewa banget. Jadi dari kita jam 10 sampai malam hari dengan kedatangan Mas Abil ini kita kembali lagi fresh ya. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Tanya dong. Kak Sabil, Azza punya challenge untuk Kak Sabil. Apa itu? Kalau rambutnya mau dipotong, nanti Azza beliin sesuatu yang spesialis. Waduh. Tapi rambut ini adalah mahkota, ciri khas. Tanpa rambut ini maka tiadalah Visalova. Loh, pendalaman karakter Kak Visa itu ya, dari namanya Sabil, itu sampai ubah nama jadi Visalova. Sampai kalau saya di depan kamera, di depan umum, kalau lagi pentas jadi wanita perempuan. Sehingga orang mengiranya itu laki apa cewek sih, kayak gitu. Pendalaman karakter, berubah nama, berubah pembawaan kayak gitu. Jadi tanpa ini, waduh, Jangan. jadi orang biasa aja. Tapi ini itu hanyalah keperluan panggung aja, tuntutan realistis saja dalam berseni, dalam berseni. Karena ketika saya nari gagahan cowok biasa aja. Waktu nari jadi cewek cuman kayak gini aja, kayak gitu aja. Penonton tuh langsung euforianya langsung tertarik, seneng gitu. Jadi ya udah, kalau memang mau niatnya menghibur ya totalitas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penonton, hiburannya seperti apa. Jadi cewek lebih entah itu dalam acting, dalam nari, dalam berpantomim lebih eye catching seperti itu. Wah, keren, Mas Abil keren. Nah, Mas Abil pantomim yang diperagakan Mas Abil itu kita pantomim tahu ya, ada komedi, ada tragedi, ada komedi tragedi. Ya, nah, Mas Abil lebih cenderung kemana nih pantomimnya nih? Kalau pantomim lebih ke komedi. Komedi ya. Karena kalau tragedi itu lebih mengena kalau pakai verbal dan musik. Oh gitu. Menurut saya tragedi itu. Dan lebih cenderung realistis, jadi harus pakai peragaan alat beneran, setting tempatnya seperti apa. Tapi kalau komedi kan serba kosongan, Betul. imajinasi yang dimainkan. Itu cenderung orang lebih cepat nangkepnya, lebih cepat deliverynya lebih ngena kalau komedi menurut saya. Pengalaman saya sih seperti itu. Gitu ya. Nah, Mas Abi itu bermain solo, duo apa trio biasanya atau kuartet? Kebanyakan duo, kadang solo, kadang trio. Oh. Kalau duo sama siapa? Partner yang paling sering sama saya itu Dodi Mikro. Oh, Dodi Mikro. Ya, Ya. Kalau trio? Trio sama satu lagi namanya Sandu. Oh, Sandu. Ya, seperti itu. Sandu. Kalau kuartet? Kalau kuartet hampir nggak pernah malahan. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh. Karena kalau komedi pantomim saya memang lihat memang kedetailan satu per orang itu malah lebih penting daripada rombongan rame-rame sih yang saya rasa. Oh, kalau komedi ya. Ya. Dan daripada solo, duo itu jauh lebih efektif untuk menimbulkan komedi yang saya alami karena kita bisa membagi peran yang tokoh serius sama tokoh lawak. Sama ini yang set up, ini yang punchline kalau dalam bahasa bahasa stand up komedi. Daripada aku yang serius dan aku yang ngelawak itu lebih berat kayak gitu. Lebih enak dibagi, tokoh konyol, tokoh serius, tokoh keren, tokoh konyol kayak gitu. Gitu ya.
udah berapa tuh banyak di tempatnya film Jeding Production ikut di dalam produksinya Jeding Production? Saya nggak ngitung ya, udah beberapa. Banyak ya? Iya, lumayan. Karakternya ya, perannya ya ganti-ganti juga. Kadang cowok, kadang cewek. Ada yang tukang ojek, ada yang jadi cowok punya cewek, ada yang cowok sama ibu tua gitu. Oh, gitu ya. Keren. Tanya lagi. Ya lagi, atau gantian, Kak bisa yang nanya. Ayo. Kak bisa coba acting nangis. Acting nangis. Waduh, nangis, harus nangis beneran ini. Butuh proses, barusan bercanda tawa. Kenapa kamu begitu? Aku udah berjuang loh selama ini. Kenapa nggak bisa? Aku salah apa coba? Tolonglah. Sebenarnya aku memendam banyak kesedihan dalam diri aku, meskipun aku terus bermain, aku berdansa, aku menari. Aku udah lebih berat, aku tuh sebenarnya juga punya beban yang aku berat rasanya. Keren abis ya, keren abis. Betul-betul seorang aktor Kak Sabil ini. Kapan kolaborasi bareng Azza? Kapan saja Kak Visa siap. Iya. Baik teman-teman semua, inilah sosok anak muda yang kreatif ya, yang anak milenial. Dia akademiknya juga bagus, saya tahu betul akademiknya bagus, kemudian kehidupan sosialnya bagus, kemudian berkeseniannya bagus, jujur saja ibadahnya juga bagus. Baik Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Sebelum kita akhiri dialog ini, Mas Abil bisa memberikan statement kepada teman-teman Om Deddy yang ada di sana, agar jujur, agar teman-teman semua yang ada di sana tidak harus kayak seperti Mas Abil. Paling tidak semua bentuk kreativitas, bukan hanya dengan pantomim, bisa dengan seni rupa, dengan sepak bola, dengan basket. Paling tidak semangatnya seperti Mas Sabil. Monggo Mas Sabil. Baiklah teman-teman semuanya, kita itu memang terlahir dengan kompetensi yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa menilai seseorang, menilai semua orang itu dengan kriteria yang sama. Seperti kita nggak bisa menilai bahwa ikan itu bodoh karena tidak bisa terbang. Kita nggak bisa menilai burung itu bodoh karena tidak bisa berenang. Mereka itu sama-sama punya skillnya masing-masing. Untuk itu carilah di mana minat dan bakat kita dan fokus pada yang bagian itu. Karena kecerdasan itu bukan hanya IQ, tapi juga ada kecerdasan seni, kecerdasan dalam bersosial seperti itu, dan masih banyak lagi kecerdasan itu. Ya. Dan satu, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Itulah yang namanya peningkatan. Begitu. Ya, betul kata Mas Sabil, tidak AQ aja tapi SQ juga ya. Jadi itu harus ada AQ dan SQ-nya. Terima kasih Kak Visa. Sama-sama, terima kasih juga kepada De Azza Koto dan Om Deddy atas kesempatannya. Sama-sama, amin. Baik teman-teman semua, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Salam prestasi. Salam prestasi.